Pemirsa, Sobat KJRI Jeddah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita bertemu kembali dengan acara KJRI Talk Show. Kita minta agar disesuaikan dengan cita rasa Indonesia. Iya. Banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa kenapa kok haji kita kok selalu naik terus biayanya. Padahal kalau yang ikut banyak kan berarti kan bisa lebih murah gitu Pak. Karena itu tenaga musim itu sangat dinanti oleh para mahasiswa kita. Persis, itu. Dan saya termasuk orang yang mengalami itu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan seorang yang sangat penting sekali untuk masalah haji dan baru tiba di Jeddah ini. Tapi beliau punya pengalaman yang luar biasa mengenai masalah haji. Beliau adalah staf teknis urusan haji, konsul haji, Bapak Nasrullah Jasam. Selamat datang Pak Nasrullah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak dalam menangani haji di sini Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya baru tiba tanggal 13 Mei. Jadi per hari ini itu baru kurang lebih 13 hari, sekarang tanggal 26 Mei. Ya. Dengan masa operasional yang sangat dekat sekali. Iya. Mudah-mudahan semuanya bisa tertangani dengan baik, jamaah bisa berangkat ke Tanah Suci dan semuanya berjalan dengan lancar. Mengenai pengalaman saya pribadi, melayani jamaah itu dimulai sejak saya masih mahasiswa dulu Pak. Iya. Tahun 98 saya sudah menjadi tenaga musiman, istilahnya waktu itu tenaga musiman, kalau sekarang tenaga pendukung. Iya. Bertugas di Bandara Jeddah waktu itu. Kemudian pada tahun 2003 ketika saya mahasiswa di Maroko, juga kembali menjadi tenaga musim bertugas di Mekah, di salah satu sektor di Mekah sebagai penghubung maktab. Kalau sebelumnya saya di Bandara Jeddah sebagai Qismul I'lam, petugas penerangan yang memberikan informasi kepada jamaah yang baru datang. Maka di Mekah ini tugas saya adalah sebagai penghubung maktab, mengkomunikasikan antara petugas Jakarta yang di sektor dengan maktab yang ada di Mekah saat itu, mengurus tanazul jamaah, jamaah yang sakit, mengkomunikasikan dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Dan 2004 juga kembali bertugas sebagai tenaga musiman di Bandara Jeddah lagi sebagai petugas pemberangkatan. Jadi menertibkan jamaah, kemudian mempersiapkan keberangkatan jamaah berdasarkan bus masing-masing dari Jeddah ke Mekah dan ada juga yang dari Jeddah ke Madinah. Kemudian 2006 saya juga kembali menjadi tenaga musiman dari Maroko. Waktu itu bertugas di Madinah sebagai petugas bimbingan ibadah. Persisnya saat itu tugas saya adalah menghitung sholat arba'in jamaah. Jadi jamaah yang baru datang, kemudian dia mulai sholat, kami hitung ke depan sampai memastikan yang bersangkutan sholat 40 kali di Masjid Nabawi, kemudian bergerak ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah itu pengalaman menjadi petugas pelayan tamu-tamu Allah ketika status saya masih menjadi mahasiswa. Kemudian 2014 entah kenapa saya juga kembali lagi melayani jamaah haji, dan tentu harus saya syukuri. Saya menjadi kepala daerah kerja di Madinah, tentu dengan tugas yang lebih kompleks lagi karena harus memastikan semua layanan berjalan dengan baik. Ada 4 sektor atau 5 sektor waktu itu, memastikan layanan akomodasi jamaah, layanan konsumsi jamaah, dan layanan transportasi jamaah. Dari 2014 sampai dengan 2016, jadi 14, 15, 16 di Madinah. Kemudian 2017 menjadi kepala daerah kerja di Mekah ya, yang tentu karena di Mekah itu pusat penyelenggaraan ibadah haji.
Kalau tadi di Madinah itu kan hanya ziarah dan arba'in, maka di Mekah ini memang jamaah seluruh dunia berkumpul dalam satu waktu. Karena di situ nanti jamaah mulai bergerak ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, kemudian Ifadah, kemudian sa'i haji dan seterusnya ke Jamarat. Setelah itu juga tugas saya tidak jauh-jauh dari haji. Saya di Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler di Kementerian Agama, yang tugasnya itu menyiapkan dokumen perjalanan ibadah haji jamaah, mulai dari paspornya, kemudian visanya dan dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Juga perlengkapan jamaah haji. Jadi jamaah haji yang berangkat dari tanah air, jamaah haji reguler itu mendapatkan seragam batik, yang saya kira sudah tahu semua seperti apa corak batiknya. Kemudian mendapatkan mukena bagi perempuan, dan mendapatkan kain ihram bagi laki-laki, dan juga gelang identitas yang terbuat dari monel ya. Di situ tertulis nama jamaah, nomor paspor, nomor kloter, dan asal embarkasinya. Nah, alhamdulillah tahun 2022 ini per 1 Mei saya ditunjuk dipercayakan sebagai staf teknis haji di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah ini, dan baru tiba kira-kira 13 hari yang lalu yang tadi saya sampaikan. Sementara jamaah kita akan berangkat tanggal 3 masuk asrama tanggal 4 berangkat ke Madinah Jadi kurang lebih masih ada waktu 8 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini kan jamaah kita sekarang ini kan 100.051 orang, Pak. Ya, betul. Nah, dari ini persiapannya bagaimana, Pak? Ya, dari 100.051 orang ini dibagi ada 92.000 sekian jamaah reguler, dan sisanya adalah jamaah haji khusus atau PIHK yang dulu kita kenal dengan jamaah haji plus. Ada 1.901 petugas ya. Persiapannya ada 3 persiapan yang primer di Tanah Suci ini, yaitu akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Ya, 3-tiganya alhamdulillah, baik akomodasi di Mekah sudah 100% kontrak semua. Alhamdulillah. 40 hotel di 5 wilayah, di Jarwal, di Mispala, di Raudhoh, di Sisa, dan di Mahbasjin. Sudah ditetapkan juga dari asal daerahnya, yang di Mahbasjin misalnya dari Jawa Timur, yang di Mispalah dari Jawa Barat, yang di Jarwal dari Solo, dan seterusnya. Kemudian dari 40 hotel ini semuanya sudah kita kontrak. Sekarang dalam tahap kontrak di IHAJ untuk mulai memproses pempisahan jamaah haji. Begitu juga dengan hotel-hotel yang ada di Madinah. Ada 29 hotel yang sudah kita kontrak. Memang ada kapasitas yang belum kita sediakan hotelnya di pertengahan Juni kurang lebih. Itu nanti soal waktu saja, karena memang kita masih menunggu penjadwalan yang fix. Dan alhamdulillah sekarang kami mendengar sudah ada jadwal yang fix dari penerbangan, dan mungkin dalam 1-2 hari ini akan segera terpenuhi kebutuhan akomodasi di Madinah, baik itu di gelombang pertama maupun di gelombang kedua. Kemudian untuk catering sama, sudah kita kontrak semua dari 13 penyedia di Mekah. Semuanya sudah kita kontrak, sudah kita sampaikan kebutuhan menunya seperti apa. Begitu juga di Madinah, dan perlu kami sampaikan bahwa untuk konsumsi tahun 2022 ini atau 1443 Hijriah ini itu lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa, Pak? Karena mungkin pertimbangan pandemi ya. Jadi jamaah itu diharapkan lebih banyak beraktivitas di dalam saja, tidak perlu memasak atau tidak perlu beli keluar ya. Jadi kalau dulu itu hanya mendapatkan 2 kali makan sehari, sekarang 3 kali, Pak Win ya. Dari mulai sarapan pagi, kalau dulu kan hanya diberikan roti atau kue kalau pagi itu, yang kadang-kadang kan diberikannya malam dimakan malam. Jadi paginya udah nggak ada lagi. Kalau sekarang nggak, pagi diberi sarapan seperti layaknya kita sarapan di Indonesia. Siang juga diberi makan, malam juga diberikan makan. Yang penting nasi itu, Pak, kalau nasi kita selalu ada nasi, karena memang perut kita kan perut Melayu, jadi memang kalau belum makan nasi ya belum makan, kira-kira begitu. Terus mengenai konsumsi ini katanya harus makanan jadi, Pak. Ya, saji. Di Armina baru saja semalam
saya menandatangani kontrak dengan Syarikah Muassasah Syarikah Janub Sarkasiyah, dulunya Muassasah Janub Sarkasiyah. Jadi holding yang menangani atau melayani jamaah yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, sempat kami sampaikan bahwa di sistem kami melihat menunya itu kok ada sandwich, ada yang tentu tidak familiar dengan lidah orang Indonesia. Betul. Makanya di semalam itu kami lampirkan bahwa selama di Arafah dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sebagai nafar awal dan 13 sampai nafar sani itu kita minta agar disesuaikan dengan cita rasa Indonesia. Jadi kami lampirkan mulai dari gramasi nasinya berapa gram, kemudian lauk pauknya. Tentu yang menyusun yang expert dalam bidang ini kami akan menyampaikan ke pihak muassasah agar makanannya dan lauk pauknya itu disesuaikan dengan selera atau cita rasa Indonesia gitu Pak Win. Nah, untuk mengenai siap saji itu bagaimana Pak? Siap saji sejauh ini tentu kita lebih mengutamakan yang cita rasa Indonesia meskipun nanti pada akhirnya itu yang dipilih ya. Tapi kita minta agar makanan yang diberikan kepada jamaah haji itu adalah yang bercita rasa Indonesia. Ya. Jadi kita susun itu menunya dalam rangka itu. Nanti prakteknya apakah itu siap saji atau memang makanan fresh yang seperti halnya di Mekah dan Madinah yang menjadi concern kita di cita rasanya itu. Nah, untuk menjadi ikut haji tahun ini itu ada persyaratan khusus nggak Pak? Beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya itu? Ya, salah satu ketentuan dari pemerintah Arab Saudi yaitu usia di bawah 65 tahun. 65 tahun ya, sekarang. Untuk jamaah haji dari luar ya. Dan saya kira juga dari dalam Arab Saudi juga seperti itu. Karena memang mungkin haji tahun ini kan haji yang pertama kali sejak pandemi. Jadi saya kira pemerintah Arab Saudi pun harus betul-betul antisipasi, baik dari kondisi jamaahnya, kemudian juga mekanisme pelaksanaannya juga harus betul-betul disesuaikan. Misalnya vaksin, kemudian PCR, kemudian besaran di Arafah, tempat yang didapat oleh jamaah di Arafah maupun di Mina itu lebih luas lagi. Saya kira konteksnya memang itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita patuhi dari pemerintah Arab Saudi. Nah, untuk ikut haji tahun ini itu banyak juga masyarakat yang ingin bertanya bagaimana caranya ikut haji tahun ini itu. Ya, baik. Kalau yang concern kami saat ini adalah jamaah haji reguler. Yang tadi jumlahnya 92.000 sekian tadi itu, yang mereka tentu mendaftar sudah sekian tahun yang lalu, Pak. Nah, khusus tahun 2022 ini jamaah-jamaah yang sudah berhak melunasi tahun 2020. Di tahun 2020 waktu itu sudah dengan asumsi kuota 100%, 204.000 ditambah 17.000 dengan haji khusus, itu hampir 100% sudah melunasi, Pak. Sudah melunasi. Tapi karena kemudian pandemi tahun 2020, 2021 haji kemudian tidak diberangkatkan, maka yang menjadi perhatian kami adalah untuk memberangkatkan jamaah yang sudah berhak melunasi di tahun 2020 itu. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya untuk haji tahun ini, ya orang yang daftar tahun ini itu mungkin tergantung wilayahnya Pak. Ada yang 20 tahun masa tunggunya, ada yang 25 tahun, bahkan ada yang hampir 40 tahun. Jadi untuk yang tahun ini ya yang berangkat tahun yang berhak melunasi tahun 2020. Itu pun tidak semuanya. Karena dikelompokkan lagi yang 65 tahun. Kemudian di cut off lagi berdasarkan urut porsi karena yang harusnya 204.000 menjadi 100.051 atau 92.000 bagi jamaah reguler. Banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa kenapa kok haji kita kok selalu naik terus biayanya. Padahal kalau yang ikut banyak kan berarti kan bisa lebih murah gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya? Ya, sebetulnya tidak ada kenaikan yang signifikan Pak Win ya. Saya kasih contoh. Tahun 2020 ke 2022 itu bagi jamaah yang sudah melunasi dia tahu bahwa tidak ada kenaikan. Oh gitu Pak? Ya meskipun faktanya naik sekitar 3,9 juta tetapi 0 rupiah bagi jamaah. Jadi haji ongkos BP-nya naik tetapi jamaah tidak mengeluarkan kos untuk kenaikan itu. Dari nilai manfaat yang
memang dikembangkan oleh BPKH itu. BPKH ya. Ya jadi sejauh ini sih ongkos haji kita atau biaya perjalanan ibadah haji kita itu ya termasuk yang murah dibandingkan dengan negara-negara yang lain setahu saya Pak ya. Karena tadi bahwa ada dua sumber, ada direct cost yang dibayarkan jamaah, ada indirect cost yang diambil dari nilai manfaat itu. Jadi kalau haji sesungguhnya Pak Win, itu kosnya apa subsidi kan dulu? Kami menyebutnya diambil dari nilai manfaat yang nilai manfaat, uang yang dikumpulkan dari setoran awal jamaah haji itu. Nah, itu kalau kita hitung misalnya jamaah katakanlah bayar 39 juta sekarang. Faktanya 35 juta karena yang 3,9 itu kan di cover oleh nilai manfaat yang diambil dari nilai manfaat uang jamaah yang tersimpan selama 2 tahun dari 2020 sampai 2022. Meskipun nanti ini bisa dihitung ya Pak ya. Misalnya untuk tiket kita kan menggunakan pesawat bukan pesawat komersil Pak. Bukan pesawat reguler. Karena Bapak bisa bayangkan kalau jamaah haji yang mungkin sebagian baru pertama kali naik pesawat, usianya sudah lanjut gitu, berangkat melalui penerbangan reguler, mereka harus check in sendiri, ngantri dengan penumpang lain yang bukan untuk pergi haji. Saya tidak bisa membayangkan akan sangat sulit sekali mengorganisirnya. Maka itu kita mencharter pesawat yang berangkat membawa jamaah pulang dalam keadaan kosong. Karena pesawat ini charter, maka penjadwalannya berbeda dengan penerbangan reguler. Pulang kosong. Nah, tentu kosnya lebih mahal. Kalau kita beli tiket dari Jakarta Jeddah PP saja kan mungkin yang reguler kurang lebih ya berapa itu Pak Win yang biasa bolak-balik ke Jakarta? Yang standar lah kira-kira. Standar ya 2.000 atau 3.000 real kan kalau dari sekitar 12 sampai 15 juta lah katakan. Tentu yang charternya lebih mahal. Itu mungkin hampir sekitar 29-30 juta gitu kan, baru tiket. Kalau yang dibayarkan itu 39 juta kan hanya sisa 9 juta. Betul. Belum lagi living cost 1.500. Living cost 1.500 itu kira-kira berapa? Hampir 5 juta ya Pak ya? Bukan 5 juta lebih mungkin Pak ya? Oh jadi jamaah itu dikasih living cost? Living cost Pak. Cash living cost. Berapa cashnya itu? 1.500 real. Sehari atau Enggak, selama musim, satu musim. Sebulan berarti selama jamaah ada di Arab Saudi. 40 hari berarti Pak ya? Ya 39-40 hari. 39-40 hari, Diberikan 1.500 real. Ekuivalen berapa tuh? Kurang lebih hampir 5 juta lebih Pak ya? Ya hampir 6 juta lah kurang lebih. Itu sudah keambil 6 juta, sisa 3 jutaan Pak. Nah 3 jutaan ini kan hotel Mekah berapa? Hotel Madinah berapa? Makan di Mekah berapa? Makan di Mekah itu satu porsi kurang lebih sekitar 17 real. Murah sekali sebenarnya Sangat Pak ya? Murah Pak. Karena tadi yang dibayarkan itu yang paling banyak besar costnya adalah pesawat. Kemudian tadi living cost. Tadi belum hotel Mekah, hotel Madinah, masyair yang sekarang harganya naik luar biasa. Kemudian konsumsi Mekah, konsumsi Madinah, transportasi dari Jeddah ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Itu kan semua busnya upgrade yang bagus ya, yang terutama sekarang ini kan musim panas. Kita pastikan AC-nya dingin, bagasinya luas, kursinya nyaman kan. Jadi sangat murah sekali. Kalau di total tentu 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat harganya. Nah, itu kira-kira itu yang perlu masyarakat tahu mungkin ya. Nah untuk transportasi bis ini Pak, ada ketentuan dari pemerintah Saudi nggak? Kita ada yang namanya khidmah asasiyah, ada khidmah idhofiyah, ada layanan dasar, ada layanan peningkatan. Nah, memang yang wajib itu harus ada layanan. Artinya dengan membayar layanan dasar kita sebenarnya sudah bisa. Tetapi demi kenyamanan jamaah kita mungkin sekitar dari 2014 sampai sekarang ya, itu selalu menggunakan khidmah idhofiyah. Jadi ada upgrade layanan. Jadi jamaah harus busnya itu harus dingin, ada AC tapi harus dingin, bukan hanya ada AC-nya ya. Ada juga bus yang ada AC tapi nggak dingin kan. Kemudian AC alam itu. AC alam. Usia busnya juga tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian bagasinya luas. Kemudian kursinya nyaman sehingga perjalanan 4 jam dari Madinah ke Mekah, sebaliknya dari Mekah ke Madinah
juga tidak membuat lelah jamaah. Tapi satu bis itu ada kapasitasnya nggak? Ada Pak. Jadi satu rombongan satu bus, rombongan. Jadi kita itu ada kloter. Iya. Kloter itu nanti jumlahnya ada yang 360, tergantung embarkasi. Ada yang 410, ada yang 393, macam-macam tergantung tipe pesawatnya. Ada misalnya pakai 777 berarti sekitar 393 kalau Jakarta, kalau Jawa Barat 410 ya. Kalau pakai Airbus. Jadi ibaratnya satu pesawat itu bisa 10 bis nanti Pak ya? Bisa 10 bus. Kalau misalnya yang 400 sekian ya, kalau rata-rata 40 orang per rombongan ya 10 bus berarti. 10 bis berarti ya. Kalau yang 360 kurang lebih 9 mungkin gitu. Jadi ada kloter itu kelompok terbang. Istilah kloter ini sekarang sudah jadi bahasa Arab. Jadi orang Arab itu udah ngerti juga kluter. Ya, padahal itu kelompok terbang. Kelompok terbang. Saya baru tahu kalau kloter. Jadi kalau Bapak di Mekah, di Madinah itu di jadwal-jadwal itu oleh pemilik hotel sudah istilahnya kluter. Pakai bahasa Arab nulisnya. Itu kan bahasa Indonesia kelompok terbang. Dalam kloter itu ada rombongan. Setiap 45 orang ada ketua rombongan. Dalam rombongan ada regu. Setiap 10 orang itu ada satu regu, ya ada satu ketua regunya. Jadi organisasi berjenjang ini memang cukup efektif ya. Jadi biasanya kita pilih yang usianya lebih muda dibanding jamaah yang lain untuk memimpin karu ya, untuk menjadi karu atau karom itu. Seperti itu Pak. Itu dipilih oleh siapa Pak? Nanti sebelum keberangkatan itu sudah ditentukan di embarkasi. Ya, kita biasanya melihat dari sisi tadi leadership ini udah kelihatan tuh di situ. Kemudian dari sisi usia juga pendidikan yang kira-kira mereka mau menyisihkan waktunya untuk memimpin para jamaah yang ya sebagian besar itu ya sudah usia dan mungkin pendidikannya juga tidak ini ya. Nah dari pemerintah Indonesia apakah ada persyaratan bagi para supir-supir bis ini Pak untuk dari Indonesia Pak? Karena mereka juga nggak bisa komunikasi kan kalau orang lain. Betul. Ya memang tentu saya pribadi misalnya akan lebih nyaman kalau di Tanah Suci ini di sopirnya itu orang Indonesia. Betul. Ya. Tapi kan kebutuhan itu apakah bisa terpenuhi gitu ya. Tentu perusahaan-perusahaan yang kita sewa itu kita mengutamakan supir-supir dari Indonesia. Meskipun dalam prakteknya juga ada beberapa yang misal dari India, dari Sudan ya. Karena memang kebutuhannya terlalu banyak. Sementara untuk menjadi sopir di Arab Saudi ini kan banyak persyaratan Pak. Selain soal iqomah, soal kompetensi, banyak hal yang harus dipenuhi yang ya kita berharap semuanya bisa terpenuhi sopir-sopir dari Indonesia. Tapi kan memang ketersediaannya juga sangat terbatas seperti itu. Kalau itu. dari Temus Pak, apa ada Temus juga bisa jadi sopir? Temus itu kebutuhannya lah bisa jadi supir tapi lebih kepada sopir misalnya sopir kayak ambulan untuk Daker atau KKHI ya, bukan sopir antar kota atau solawat gitu karena sopir antar kota itu kan yang meng-hire bukan kita Pak. Perusahaan ya. Misalnya perusahaan A dia meng-hire sopir dari Indonesia gitu. Tapi kalau yang sopir-sopir dari tenaga pendukung ya sekarang istilahnya itu sopir-sopir lebih pada kebutuhan kita. Misalnya sopir untuk sektor, sopir untuk Daker, sopir untuk ambulan, sopir untuk mengantarkan jamaah yang kesasar, ya itu sopir-sopir tenaga pendukung biasanya untuk kebutuhan itu. Berapa kebutuhan tenaga musim sekarang ini Pak? Ya kalau tenaga musimnya itu di Arab Saudi ini itu ada 768 yang kita butuhkan ya. Unsurnya dari unsur mukimin ya, yang melalui seleksi tentunya. Kemudian dari unsur teman-teman yang bekerja di kantor urusan haji di IKU, dan dari unsur mahasiswa di Timur Tengah ya, ada dari Mesir, dari Maroko, dari Yaman, dari Sudan, dari Tunis, dari Libya ya. Negara Timur Tengah lah misalnya. Ya teman-teman yang belajar di Timur Tengah ya. Berapa Pak kebutuhan dari mahasiswa ini Pak? Dari mahasiswa yang di luar Arab Saudi itu karena kondisinya sekarang itu tidak normal, maksud saya kuotanya itu kurang dari 50%, maka jumlahnya memang terbatas Pak tahun ini, hanya 40 orang
itu untuk seluruh Timur Tengah. Timur Tengah. Ya memang sempat ada beberapa pertanyaan dari perwakilan ya di Mesir, di Maroko, di Tunis, kenapa kok jumlahnya menjadi sedikit, berkurang kurang dari setengah. Karena memang ya situasinya yang sedang belum normal ya. Nanti mudah-mudahan kalau kuotanya sudah normal 100% bahkan mungkin ditambah ya, tentu kita akan mencoba untuk mengembalikan sesuai jatah yang sebelum-sebelumnya, Pak. Sudah masuk seleksi-seleksi semua, Pak? Ini? Sekarang sudah dalam tahapan verifikasi data, jadi proses seleksi sudah selesai. Kita sudah mendapatkan angkanya, tinggal validasi dokumen. Jadi kita harus pastikan misalnya bahwa yang bersangkutan itu betul mahasiswa, ada syahadat tasjilnya, ada surat keterangannya dan lain sebagainya, supaya ya tidak melanggar ketentuan juga, Pak Win. Gitu. Karena itu tenaga muslim itu sangat dinanti oleh para mahasiswa kita persis, itu. Pak. Dan saya termasuk orang yang mengalami itu. Jadi sebagai tambahan beasiswa, kos kuliah, mungkin beli buku juga. Ya tentu juga kita akan mendapatkan haji ya. Selain itu ya tentu ada dari sisi honor yang juga kita harapkan untuk bisa bertahan hidup selama di luar negeri gitu, Pak. Nah untuk tahun ini, Pak, berapa, Pak, dia dapat living cost-nya atau honornya gitu, itu ya? Ini harus disebutkan ini, Pak. Kira-kira. Jadi kalau kan mungkin ada kenaikan atau ada penurunan karena ya tidak ada penurunan, ya mungkin juga tidak ada kenaikan. Kurang lebih 950 bagi tenaga pendukung, itu sama baik yang PPIH di Jakarta, yang non kloter itu sama dengan mahasiswa. Yang membedakan adalah masa kerjanya. Kalau di Madinah karena lebih lama ya mungkin nanti penghasilannya lebih besar, Pak. 72 hari tinggal dikalikan aja. Bagi mahasiswa luar biasa itu. Nah pertanyaan kedua, apakah mereka bisa ikut haji juga, Pak, untuk tenaga muslim ini? Karena dulu pernah menteri-menteri yang lama dulu kalau kampus nggak boleh hajian, harus benar-benar kerja gitu loh. Sebetulnya untuk tenaga pendukung petugas itu tidak pernah ada larangan untuk tidak berhaji. Boleh saja berhaji, terutama mungkin anjuran bagi yang sudah pernah haji untuk concern di pelayanan, tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi yang belum pernah haji, saya kira ya tidak bijaklah untuk melarang dia haji. Baru pertama kali ditugaskan. Tapi yang sudah haji punya bisnis juga, Pak. Pada haji, Pak. Ya kalau badal ya sejauh itu kan kalau saya lihat tergantung perspektifnya. Saya melihat dari sisi kemanusiaan justru sebetulnya membantu orang yang misalnya sudah berhalangan, meninggal dunia atau sudah punya penyakit yang tidak mungkin dia berangkat ke tanah suci. Konteksnya bisa dilihat dari sisi itu, Pak. Jadi soal harga saya kira itu nanti tinggal kesepakatan antara. Tapi maksud saya sisi ubudiyahnya jangan sampai hilang, sisi kemanusiaannya juga jangan sampai hilang, dan yang penting ada landasan syar'inya. Kata Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang tuaku itu mau haji tapi dia sudah berhalangan. Kata Rasulullah, kalau orang tua punya hutang, apakah engkau wajib membayar? Iya, begitu juga dengan haji. Betul, landasannya kira-kira seperti itu. Jadi sisi itunya yang harus kita lihat. Persoalan nanti dapatnya gede ya rezeki dia, Pak. Betul. Terus kemudian, Pak, nah untuk masyarakat yang di luar Indonesia, yang di sini, apakah pemerintah Saudi memberikan aturan atau persyaratan untuk yang ikut haji, Pak? Masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi ini, sering kita lihat di jalan-jalan ada semacam baliho atau apalah gitu yang tulisan itulah hajja bila tasrih gitu ya. Tidak boleh haji kecuali dengan adanya tasrih. Nah, saya kira siapapun yang sekarang menjadi mukimin di Arab Saudi ini, jika ingin berhaji ya harusnya mengikuti ketentuan yang di Arab Saudi, itu dengan tasrih. Saya kira bisa dicari informasinya di travel lokal ya gitu ya. Mengenai kisarannya berapa gitu ya. Tentu lebih simpel, tapi yang jelas kesempatannya lebih luas karena
meskipun berbayar misalnya, tetapi tidak perlu menunggu. Iya, iya. Kalau di Indonesia Pak, masa tunggunya luar biasa. Ya. Ada yang 25 tahun, ada yang 39 tahun, ada yang 40 tahun tergantung provinsi dan kabupaten kotanya. Iya, iya. Jadi saya lihat teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi ini kalau ingin memanfaatkan keberadaannya di tanah suci untuk berhaji, ya berhajilah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Ya. Tentu karena ini ibadah, ya cara-caranya pun harus dengan cara-cara yang syar'i lah, yang tidak melanggar ketentuan. Iya. Juga bagi bagi WNI yang berada di negara lain juga seperti itu, Pak. Seperti itu, misalnya ada, saya sekarang kurang tahu ya, misalnya ada mekanisme lunak, ada juga travel di negara setempat. Nah nanti kuotanya saya kira tinggal menyesuaikan dengan negara-negara tempat teman-teman tinggal itu. Iya. Nah sekarang setelah kita menunggu pelaksanaan haji ini, Pak, apa harapan Bapak ini terhadap pemerintah Saudi untuk pelaksanaan haji kita tahun ini? Karena sekarang ini kan semua yang ngatur pemerintah Saudi ini, pelaksanaan haji ini. Ya, saya kira beberapa hari ini ya, sejak saya datang lah, saya kira saya sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian Haji, dengan Wakil Menteri Haji, dengan Pak Konjen waktu itu, dengan Menteri Haji waktu itu juga mendampingi Pak Menteri Agama, dengan muasasah, dengan banyak pihak saya sudah bertemu, berkomunikasi agar pelaksanaan ibadah tahun ini betul-betul lancar, memastikan ya. Tentu pengalaman saya itu ya, kita ini kan hanya pelayan, Pak. Tamunya ini tamu Allah. Saya yakin bahwa Allah punya cara untuk melayani tamu-tamunya. Cuma kita ini hanya ikhtiar saja. Betul. Jadi ya memastikan bahwa sebetulnya kata-kata yang tepat bukan memastikan, tapi mengusahakan bahwa semua layanan itu sudah betul-betul kita siapkan ya, untuk menyambut tamu-tamu Allah ini. Tentu kita berharap pemerintah Arab Saudi juga ya selama ini sih cukup kooperatif dan bagus. Bahwa di sini ada kekurangan, saya kira sesuatu yang sangat wajar sekali. Dan tahun ini sebetulnya bukan hanya pemerintah Arab Saudi yang menangani, Pak, tapi juga melibatkan misi-misi haji yang lain. Karena tahun ini pertama kali melibatkan dari luar Arab Saudi dengan jumlah yang cukup besar, 1 juta, meskipun 50% tapi 1 juta, Pak. Karena 1 juta orang itu ya saya kira banyak ya. Betul. Tidak mungkin pemerintah Arab Saudi pun tidak membutuhkan bantuan dari misi-misi haji. Oleh karena itu kita sudah mulai mengurus visa petugas, sudah mulai mengurus akses ke bandara untuk para petugas. 2 hari yang lalu saya ke bandara bertemu dengan otoritas bandara dan hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan haji tahun ini. Kami turut juga berdoa, Pak, supaya sukses acara ini dan bisa menjadi pelayanan haji bagi warga negara Indonesia di sini dengan baik. Terima kasih Pak Win. Saya kira memang yang kita butuhkan sekarang ini adalah doa dari masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi, yang ada di Indonesia, mendoakan agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini 1443 ini berjalan dengan lancar. Petugasnya ini sehat-sehat semua, sehingga bisa melayani jamaah secara maksimal. Amin. Terima kasih Pak Nasrullah. Semoga sukses, berjalan lancar semuanya. Pemirsa, kita ketemu di acara Kajian Risau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.